Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari haki. Haki adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR, Intellectual Property Rights. Secara substansi, pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya, kita akan membahas objek haki. Yang pertama adalah hak milik industri. Hak milik industri itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama, objek paten adalah penemuan di bidang teknologi. Yang kedua adalah objek merek, karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah objek desain, yaitu produksi karya-karya pada dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada estetik produk. Yang kedua adalah hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya kita akan membahas hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil invensinya di dalam teknologi. Untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, invensinya tersebut memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Invensi sendiri adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sistem pendaftaran paten. Ada dua macam sistem pendaftaran paten. Yang pertama adalah sistem first to file. Adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua adalah sistem first to invent. Adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang harus dilakukan sebelum mengajukan paten. Yang pertama, melakukan penelusuran atau searching informasi paten di beberapa website. Yang kedua, melakukan analisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dibandingkan dengan invensi terdahulu. Yang ketiga, mengambil keputusan jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan daripada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten, dan jika tidak ada, sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran biaya paten. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Yang pertama, sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. Yang kedua, sesuai dengan pasal 7B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu penemuan tentang metode perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Dan yang ketiga, sesuai dengan pasal 7C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021, yaitu penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Selanjutnya, kita akan membahas hak merek. Merek sendiri didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ada dua macam hak merek. Yang pertama adalah merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Yang kedua adalah merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Ada dua cara pemeriksaan merek. Yang pertama adalah pemeriksaan formal, yaitu pemeriksaan persyaratan administratif. Yang kedua adalah pemeriksaan substantif. Jangka waktu perlindungan merek. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama, sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta. Yang pertama adalah pencipta sebagai pemilik hak, atau yang kedua adalah orang atau badan lain yang menerima hak dari pencipta. Yang ketiga, orang atau badan yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya. Hak-hak yang dimiliki pencipta. Yang pertama, hak ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua adalah hak moral, yaitu bahwa hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau badan lain karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya, sehingga terdapat hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Yang ketiga adalah hak menyewakan, yaitu hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer maupun produser rekaman suara memiliki hak untuk melarang orang atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Hal-hal yang menyebabkan permintaan hak cipta yang ditolak. Yang pertama, ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciptaan yang tidak orisinal. Yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang keempat, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Untuk semua hak cipta, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal. Untuk ciptaan yang dihasilkan lebih dari satu orang pencipta, maka perlindungannya berlaku selama hidup dari pencipta yang paling akhir meninggal untuk kemudian diperpanjang selama 50 tahun. Solusi untuk pelanggaran hak cipta. Yang pertama, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya membeli CD atau VCD orisinil dengan menggandeng pers atau media dan para musisi agar turut serta memajukan industri musik tanah air kita. Yang kedua, membuat iklan atau sponsor di media cetak atau elektronik, juga di sosial media dan aplikasi instant messenger mengenai hal tersebut. Selanjutnya, mengadakan sosialisasi tentang pembajakan. Demikian pembahasan dan rangkuman saya dari topik bab 7, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.